Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Yasin. Sebelumnya mari kita kirimkan al-Fatihah dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, zuriat-zuriat beliau, sahabat-sahabat beliau, lalu kemudian para ulama, al-amilin al-mukhlisin, kemudian para guru-guru kita yang telah mendahului kita maupun yang masih hidup, lalu kemudian mu'allif kitab Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tanzilal azizir rahim. Kita sampai di ayat kelima. Tanzilal azizir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Fa in quri'a bin nasbi yakunu nasbuhu bil fi'lil mahdzuf wa taqdiruhu iqra' tanzilal aziz, yakni ya Muhammad iqra' al munazzal minal azizir rahim. Wa in quri'a bir raf'i yakunu khabaran li mubtada'in mahdzuf fa taqdiruhu hadzal qur'anu munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallahi al azizi al ghalibil muntaqim minal 'asi ar-rahimi lil muti'in. Faqra ya Muhammad hadzal qur'ana lil munkirina hatta yasma'u kalami wa yakhafu minni wa yaji'u ilal insaf. Tanzilal azizir rahim, turunnya itu diturunkannya dari zat yang maha menang, maha yang mulia, maha yang kuat, gitu, yang maha pengasih. Jadi tangzila ini bisa dibaca tangzilu, bisa dibaca tangzila. Kalau tangzila berarti maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, kan begitu. Maksudnya adalah iqra al-munazzal, bacalah Al-Qur'an yang diturunkan, begitu. Kalau dibaca rofa tanzilul azizi, maka itu khobar dari mubtada yang dibuang. Maka Quran ini diturunkan atasmu wahai Muhammad dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Arti al-aziz itu adalah yang menang atau al-ghalib, yang tidak ada yang bisa mengalahkan, yang dimana Allah ini akan menghukum orang-orang yang ahli maksiat. Lalu kemudian penyayang, dan begitu, penyayang bagi orang-orang yang taat. Jadi maksud secara globalnya adalah maka bacalah wahai Nabi Muhammad SAW Quran ini kepada orang-orang yang ingkar, sehingga mereka mau mendengar ucapan, mau mendengar firmanku dan takut kepadaku, dan mereka akhirnya datang kepadaku, mereka dalam keadaan sadar. Litungzira qauman ma unzira aba'uhum allamu ta'lilun litanzil kila fama fima unzira linnafi ay lam tungzir aba'uhumul aqrabun litatawuli muddatil fatrati. Wakila ma makna alladhi, ma itu bimakna alladhi ay litungzira qauman alladhi unzira bihi aba'uhum wahum ghafilun anil imani warushd, yakni ya Muhammad anzalna ilaika hadzal Qur'an litukhawwifa bihil qaumal ladzina lam yukhawwafu wal muradu minal qaumi qaum Quraisy li'annahu min zamani Ismail alaihi salam ila zamanika ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syari'ah. Litungzira, supaya engkau memberikan perasaan takut atau menakut-nakuti para kaum. Itu menakut-nakutin apa? Menakutin sesuatu yang pernah ditakuti oleh pendahulu mereka, begitu. Jadi turunnya ayat turun Al-Qur'an itu adalah bertujuan untuk
memberikan rasa takut kepada kaum-kaum yang mana mereka adalah leluhurnya, mereka juga pernah diberikan rasa takut hal demikian gitu. Nah, ma ungziro aba'uhum itu ada yang mengatakan ma itu artinya sesuai, artinya adalah apa? Linnafi, maksudnya lam tungzir aba'uhumul akrabun gitu loh. Dimana pendahulu-pendahulu mereka itu tidak pernah diberikan rasa takut. Karena apa? Karena masanya udah lama karena gitu. Jadi masanya, masa daripada pendahulu-pendahulu orang-orang kafir Quraisy itu udah terlalu lama gitu. Jadinya mereka tidak diberikan peringatan melalui nabi ataupun rasul gitu. Lalu pendapat yang lain bahwa ma di sini artinya ada allazi, yaitu sesuatu yang pernah. Jadi orang-orang kafir ini diturunkan ayat Al-Qur'an sebagai peringatan. Peringatan seperti halnya pendahulu-pendahulu mereka diberikan peringatan gitu. Dan mereka pun pendahulu-pendahulu mereka itu gitu, atau kaum mereka itu, mereka juga sama pendahulu mereka maupun mereka itu akhirnya mereka juga lalai maksudnya adalah mereka berpaling daripada keimanan dan petunjuk gitu. Jadi makna yang lengkap adalah kami, yakni Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Quran ini supaya kamu itu memberikan peringatan kepada kaum-kaum yang belum pernah diberikan peringatan. Jadi anti maksud di sini adalah kaum Quraisy, karena dari zamannya Nabi Ismail sampai zamannya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada tidak pernah diturunkan nabi, karena oleh karena itu mereka itu lalai, tidak mengetahui agama maupun syariat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ay wajabat kalimatul adzabi ala aktsarihim li'anna Allah ta'ala alima bi'ilmihil azali anna aktsara Quraisyin la yu'minuna billah. Wa risalati Muhammadin alaihi salam ka Abi Jahal wa Utsbah wa Syaibah wal Mughirah wa amsalihim. Fal khitabu fi haqqi haula'il ashqiya li ta'kidil hujjati la li talabil iman, karena Allah taala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Jadi sungguh telah sudah ditentukan gitu. Sudah ditentukan firman atau ketentuan kepada mayoritas mereka bahwa mereka itu tidak akan pernah beriman. Yang maksudnya adalah ketentuan azab itu sudah menjadi mereka itu bakal akan mendapatkan siksa gitu. Mayoritas orang-orang yang kafir Quraisy tadi itu. Gitu. Karena apa? Karena Allah itu sudah mengetahui di zaman azali dulu dengan sifat ilmunya, gitu. Sifat ilmunya Allah itu bahwa mayoritas kafir Quraisy itu tidak akan pernah mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Seperti Abu Jahal, Utsbah, Syaibah, Mughirah, begitu. Jadi walaupun ini itu ayat ini bahwa litung ziro kauman ma'ungzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarin fahum la yu'minun. Maksudnya itu mereka diajak untuk beriman itu, Allah itu tahu bahwa mereka nggak bakal beriman, kan begitu. Itu karena Allah itu sudah sudah mengetahui bahwa mereka itu bukan ahli tauhid, mereka itu bukan ahli iman. Jadi untuk sebagai penguat hujah gitu, kan begitu. Akhirnya jadi ketika nanti berhadapan sama Allah itu, para kafir Quraisy itu tidak bisa berdalih lagi gitu. Allah pun akan menjawab, kan dulu ada nabi yang saya utus kepada kalian, kenapa kalian nggak mau beriman, kan begitu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Sesungguhnya kami ini telah meletakkan di leher-leher mereka itu belenggu. Bahaya ilal azqani fahum muqmahun. Maka belenggu-belenggu itu di janggut-janggut mereka
Ibaratnya di sini itu di apa namanya bahasa Indonesianya itu. Fahum muqmahun. Saya mereka akan di dangake. Ay rafi'una ru'usahum ghadduna absaruhum li'anna 'amudal ghilli fi 'unuqil maghluli yadkhulu tahta dhaqanihi fayamna'uhu khafdu ra'sihi wa hadhil ayah 'ala sabili tamthil liman la yu'minu billah wa yatakabbaru biman kanat yadahu ila 'unuqihi wa rafa'a ra'sahu ila sama' wa lam yara syai'an gitu. Jadi mereka ini oleh Allah jadikan di leher-leher mereka itu belenggu. Di leher-leher mereka itu belenggu. Jadi mereka itu mengangkat kepalanya ke atas. Mereka dengan memejamkan matanya, kan begitu. Memejamkan matanya, gitu. Kemudian mereka itu nggak bisa kembali lagi, nggak bisa menundukkan kepalanya lagi, gitu. Ini sebagai perumpamaan orang-orang yang tidak mau beriman, sombong, kan begitu. Sombong itu ibaratnya kepalanya itu ngangkat ke langit tapi mereka nggak bisa, mereka kelihatannya melihat sesuatu tapi tidak melihat sesuatu apapun. Laqilah ya akhbarun an ahwalil kuffar. Yang mengatakan bahwa ini merupakan kabar untuk keadaan orang-orang kafir fi jahannama ketika nanti di neraka jahanam. Kelihatannya mereka mengangkat kepala begini tapi mereka sebenarnya tidak melihat apapun. Mereka nggak bisa untuk menundukkan kepala sedikit pun. Itu adalah berkat atau akibat daripada kesombongan mereka. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami telah menjadikan di antara depan-depan mereka itu saddan, jalan buntu, amin khalfihim, dan dari belakang mereka saddan, juga jalan buntu, fa'aghshaynahum, lalu kita limputi mereka, fahum la yubsirun, dan mereka tidak mampu untuk melihat. Nazad hadil ayah fi riwayatin fi haqqi Abi Jahil wa sahibihi min Bani Makhzum. Nah, ayat ini turun dalam sebuah riwayat itu ditujukan kepada Abu Jahal dan temannya dari Bani Makhzum. Wadhalika, ceritanya bagaimana? Anna Abu Jahal halifa la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ardhakhanna ra'sahu bil hajar. Fa'atahu wa yusalli falamma rafa'a hajar shallat yaduhu ila unuqihi wa lasiqal hajaru biyadihi. Falamma 'ada ila ashabihi wa akhbarahum bima ra'a saqatal hajaru faqala rajulun min Bani Makhzum ana aqtuluhu bihadzal hajar fa'atahu wa yusalli fa arada ayarmiyahu bil hajar fa'ama Allah ta'ala abasarahu faja'ala yasma'u sautahu alaihi salam wa la yarahu faraja'a ila ashabihi falam yarahum hatta naduhu faqalu ma sana'ta wala ma ra'aituhu walakin sami'tu sautah wa hala baini wa bainahu syai' ka hay'atil ijl yang fuhu bidhanabihi walau danautu minnu la akalani wa ba'da dzalik kullama arada Abu Jahal Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam la yaktiru an yarahu wa fi riwayatin nazba fi riwayah. Jadi ceritanya ini ayat ini turun pada peristiwa yang dialami oleh Abu Jahal dan temannya dari Bani Makhzum. Yaitu bahwa Abu Jahal itu pernah bersumpah, kalau saya lihat Muhammad nih saat sedang sholat, lalu saya akan meremukkan kepala mulia Nabi Muhammad SAW itu dengan batu ini. Lalu kemudian Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad SAW saat sedang sholat. Gitu. Lalu kemudian saat ngangkat batu ini, kan tiba-tiba tangannya itu lemes, dan tiba-tiba tangannya itu lumpuh, tangannya lumpuh gitu. Bahkan malah mendekat ke lehernya begini gitu. Dan batunya itu lengket banget ke tangannya, nggak bisa dilepas gitu. Lalu akhirnya kayak berat sekali gitu. Lalu kemudian Abu Jahal itu balik ke sekelompok-kelompoknya kan begitu, lalu ngabarin apa yang telah dialami lah gitu. Lalu kemudian tiba-tiba batu itu jatuh. Nah, kemudian laki-laki dari Bani Makhzum tadi itu, yaudah saya aja, sini ya, saya yang akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Lalu datang ketika itu Nabi sedang sholat, itu batu ini mau diantemin ke Nabi gitu, mau dilempar kan. Lalu Allah pun butakan penglihatannya. Maksudnya butakan penglihatannya di sini bukan langsung kemudian dia nggak bisa melihat. Gitu. Maksudnya adalah Allah
ya Allah jadikan dia itu nggak bisa melihat melihat Nabi Muhammad. Dia dengar suara Nabi Muhammad SAW tapi nggak bisa melihat gitu. Lalu akhirnya dia nyari-nyari mana nih mana. Saya dengar suaranya tapi nggak ada. Gitu. Lalu kemudian akhirnya pulang ke kelompoknya gitu. Bahkan ketika balik ke kelompoknya nih laki-laki tadi temannya Abu Jahal itu kok nggak kelihatan orang-orang ini pada kemana nih kelompokku tadi pada kemana kelompokku itu gitu sampai kelompoknya dia sampai manggil-manggil hei ngapain kamu ini ngapain apa yang kamu berbuat gitu loh. Lalu kemudian dia bilang bahwa saya itu nggak ngelihat Muhammad gitu, tapi saya dengar suaranya gitu. Kayak ada sesuatu gitu loh, ada penghalang gitu loh. Kayak ada penghalang gitu loh. Gitu. Seperti hanya apa namanya sebuah anak sapi gitu loh yang gerak-gerakin ekornya kan begitu loh yang ngobrol-ngobrolin akhirnya ketika saya datang itu saya takut apa namanya anak anak sapi itu memakanku gitu. Jadi ketika hampir setelah kejadian itu, kapanpun Abu Jahal berkeinginan untuk apa namanya mencelakai Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal nggak pernah bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu mujizat Nabi Muhammad SAW. Fi riwayatin nazalat hadhihi ayah fi ta'ifatin min Quraisy wa dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi kanu jalisin yawman 'inda babil Ka'bah faqalat Quraisy ta'alu na'khudhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi فنذهب بهم إلى جبل أبي قبيس فنقتل محمدا مع أصحابه ومن لم يرضى دينه ومن لا يرضى دينه نخلي سبيله وإلا فنقتل كلهم وبعد هذه المشاورة اتفقوا وأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجعل تعالى بين أيديهم سدا من خلفهم سدا لم يروا محمدا وأصحابه begitu. Nah ini ada riwayat juga yang menceritakan bahwa ini ada sekelompok dari kafir Quraisy gitu loh. Sekelompok dari kafir Quraisy pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk-duduk di dekat pintu Ka'bah bersama dengan para sahabatnya. Lalu sekelompok kafir Quraisy itu, ayo kita ajak itu Muhammad dengan para sahabatnya itu dan kita bawa ke gunung Abi Kubais. Lalu kemudian kita bunuh Muhammad dengan para sahabatnya. Orang siapa yang nggak mau, ya udah, saya kaburan, saya nggak usah ikut lagi gitu. Kalau enggak, ayo kita bunuh bareng-bareng gitu. Lalu mereka sepakat, lalu kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad dan akhirnya apa? Mereka nggak melihat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. وفي رواية نزل هذه الآية في حق المشركين وذلك أنهم كانوا مجتمعين في مجلس واحد منهم فقال بعضهم في حق محمد عليه الصلاة والسلام شيئا قال إن رأيت محمدا فعلت كذا وكذا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقام عنده وقرأ سورة ياسين إلا قولي فهم لا يبصرون وبعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب ورمى إلى وجوههم ولحاههم وذهب من بينهم فلم يره وهم ينفضون التراب عن وجوههم walihahihim wa yaquluna wallahi ma ra'aynahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Nah, dalam sebuah riwayat yang lain ayat ini turun kepada orang-orang musyrik di Mekah bahwa mereka itu berkumpul biasalah lagi nongkrong ada begitu lalu kemudian sebagian mereka berazam kalau saya lihat Muhammad nih, saya akan melakukan hal ini. Lalu kemudian Nabi datang, lalu kemudian Nabi berdiri di sisi mereka, maksudnya Nabi melihat sekelompok kayak gitu, lalu Nabi membaca Yasin sampai ayat sampai ayat Fahum la yubsirun, lalu kemudian Nabi itu mengambil segenggam daripada debu, lalu kemudian dilemparin ke wajah-wajah mereka, itu lalu mereka akhirnya nggak melihat gitu. Mereka ngerasa dilemparin debu itu tapi mereka nggak melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ayat ini ya kalau sedang kita dikejar-kejar orang, kita sedang dibahayai nama orang, coba dibaca sebanyak-banyaknya, semoga kita aman dari perbuatan orang zalim. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat sedikit demi sedikit. Nah, semoga bisa khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.